Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bapak Ibu, Buddha SMPN 1 Maningis yang kami hormati, kebetulan Bapak Kepala Sekolah hari ini sedang ada acara di Dinas Kesehatan, jadi diwakilkan kepada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Ya, perlu Bapak ketahui, dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ya, ini merupakan pengembangan dari modul 1.4 bagi calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Tapi silahkan sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat kanan dan kiri. Silahkan untuk sebelum kita masuk ke materi budaya positif, silahkan lihat wajah temannya, rekan temannya. Silahkan lihat Bapak Ibu, senyum sampai kelihatan gigi Bapak Ibu. Silahkan. Gak ada temannya, ada juga Ya, selama 30 detik saja Bapak Ibu. 30 detik silahkan wajah teman-temannya dilihat, senyum. Ya. Aku melihat siapa Pak Jiba. Seperti itu Bapak Ibu. Karena budaya positif di sini memerlukan aura positif Bapak Ibu ya. Jadi harus memerlukan satu semangat positif dalam diri kita. Baiklah, menginjak materi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat slide yang saya perlihatkan di sini dan dalam kanvas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Isnani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ibu ya, ini salah satu hal wajib yang perlu ditampilkan. Nah, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi budaya positif modul 1.4 budaya positif. Di sini sudah jelas Bapak Ibu apa saja itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, yang akan disampaikan di sini adalah satu pembiasaan di sekolah. Jadi berangkat dari diri kita, ya, harus menanamkan sifat positif dalam semua hal. Jadi hal-hal positif kita munculkan di dalam lingkungan sekolah. Itu berangkat dari diri. Ya Bapak Ibu, setelah itu baru hal-hal lain nanti berkaitan dengan budaya positif. Ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini Bapak Ibu, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu bisa mengetahui nanti setelah melihat slide-nya. Nah, sekarang pengertian disiplin positif. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang kita mendengar kata disiplin itu identik dengan aturan Bapak Ibu ya, sesuatu yang sifatnya itu normatif, yang saklek. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu sudah ditentukan berdasarkan aturan. Padahal pengertian disiplin itu sendiri artinya adalah sebuah pembelajaran. Ya, tapi makna disiplin kadang-kadang diartikan dengan sesuatu yang kaku biasanya. Ya. Nah, ini perlu pendalaman pengertian dari disiplin itu sendiri. Nah, disiplin positif di sini Bapak Ibu, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika disiplin positif ini dilakukan karena itu sebuah proses belajar, ya, itu diharapkan jadi setiap apa yang kita lakukan dan siswa lakukan itu sudah terukur. Jadi mereka sudah bisa mempertimbangkan sebuah arti nilai di sana, efeknya bagaimana, akibatnya bagaimana, itu diharapkan mereka sudah bisa mempertimbangkan. Jadi ketika melakukan sesuatu, mereka itu sudah memiliki ya persiapan untuk menghadapi hal selanjutnya yang akan muncul. Ya, seperti
seperti ketika kita minum obat kan Bapak Ibu ya, kadang-kadang efek di sana disertakan. Ya, kadang-kadang minum obat ini efeknya setelah itu ngantuk, seperti itu kan ada ya Bapak Ibu ya. Dalam disiplin positif ini diharapkan siswa itu mengetahui ketika melakukan sesuatu itu sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku itu. Ya, dari pengertian disiplin positif. Yang berikutnya, nah, disiplin positif diri dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya. Jadi disiplin positif yang dilakukan siswa ini diharapkan bukan dasarnya berdasarkan pujian atau hukuman. Ya. Karena sebenarnya pujian itu, Bapak Ibu di kelas sering melakukan pujian ya ke putra putrinya? Sering ya. Kadang-kadang ketika siswa yang sudah potong rambutnya sering kita puji dengan ganteng, kasep, ya, itu berupa pujian. Dan ketika kadang-kadang siswa melakukan sesuatu, kadang-kadang kita mengadakan hukuman. Kadang-kadang hukuman itu kaitannya dengan sesuatu hal yang sifatnya itu dalam fisik, ya. Nah, jadi disiplin yang ditimbulkan itu bukan berdasarkan pujian atau hukuman, ya. Setelah disiplin positif ini tertanam pada diri siswa. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan. Ya. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi hal-hal yang diterapkan dalam siswa di sini itu hal pendukungnya yang memotivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama untuk menghindar dari ketidaknyamanan. Ya. Jadi daya dorong untuk melakukan sesuatu itu yang pertama adalah untuk menghindar dari ketidaknyamanan. Kadang-kadang kita dalam hidup dan kehidupan kita sering mengalami satu dorongan untuk menghindari dari ketidaknyamanan. Karena ketidaknyamanan itu muncul dari beberapa faktor yang melatar belakangi. Mungkin ketidaknyamanan itu bisa berdasarkan keadaan lingkungan, terus daya dukung lingkungan yang rendah, terus kadang-kadang ada urgensi pada diri kita, kadang-kadang kepentingan kita tidak bisa terwadai oleh lingkungan. Itu kadang-kadang melatar belakangi kita menghindari dari kondisi ini, kondisi ketidaknyamanan. Tetapi yang lebih dominan sering terjadi pada diri kita itu adalah apabila kepentingan kita itu tidak bisa terpenuhi dari lingkungan itu. Kadang-kadang kita pengen menghindar. Sebagai contohnya adalah ketika di satu kelompok kumpulan, ya perkumpulan itu kadang-kadang kita merasa tidak nyaman, ya. Satu circle yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman itu ada beberapa faktornya, diantaranya mungkin itu tadi kepentingan kita banyak tidak terpenuhi, ya. Karena manusia itu kan selain jati diri yang dimunculkan itu daya dorongnya juga ada daya dorong egoisme. Nah, daya dorong egoisme ini yang menyebabkan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, ya. Karena kadang-kadang kepentingan yang ada itu tidak sejalan, tidak searah dengan keinginan atau ego kita, ya. Jadi ekosistem yang ada tidak didukung atau tidak selaras, tidak ada benang merahnya dengan ego sistem kita. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang eksistensi kita dalam kelompok tersebut itu pengen diakui. Jadi kita memiliki legalitas yang jelas di dalam kelompok itu, ya. Ketika legalitas kita ini tidak dihargai, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita tidak mendapatkan, apalagi kita tidak mendapatkan imbalan dalam artian sesuatu yang kaitannya dengan bisa secara fisik ataupun hal-hal yang lain.
Ya, sebagai contohnya misalnya imbalan jelas ya berkaitan dengan masalah finansial. Tetapi kadang-kadang imbalan yang lain yang kita harapkan adalah imbalan berupa penghargaan, pujian tadi. Sebagai contohnya misalnya kita tinggal misalnya di kelompok, biasanya ibu-ibu ya di kelompok pengajian ataupun kelompok apalah, arisan misalnya. Kadang-kadang kan ketika di arisan kita pengen memunculkan sesuatu yang beda dengan yang lain, pengen mengharapkan itu, ya, mendapatkan imbalan, penghargaan dan pujian, ya, seperti itu. Dari gaya fashion kita, dari gaya bicara kita di kelompok itu pengen mengharapkan hal itu, ya. Dan kita di circle itu harus mendapatkan legalitas, ya. Jadi hal yang memotivasi diantaranya itu. Yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dalam circle atau kelompok, satu kelompok seperti itu. Bapak Ibu ya, next. Nah berikutnya, posisi kontrol restitusi. Ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol restitusi yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ya, berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang ada di sekolah. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, ya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah.